looking for? It's me, Yelpy. It's a style. Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan min mapping kelompok kami. Simak video berikut. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar peserta didik. Pertama, prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Hakikatnya membantu kesulitan siswa dalam belajar memiliki prosedur dan teknik. Hal ini dilakukan agar kesulitan anak segera dapat teratasi sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami. Ada beberapa pendapat terkait prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Stanley dan Ross dalam ABIN 2002 memulai prosedur dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pendapat Ross dan Stanley dioperasionalisasikan dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar mahasiswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. B. Melokalisasi letak kesulitan belajar. C. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. D. Memperkirakan alternatif pertolongan. E. Menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. F. Pelaksanaan pemberian pertolongan. Dan G. Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menyusun rekomendasi pengajaran remedial, yaitu 1. Prognosis, 2. Treatment atau perlakuan, 3. Evaluasi. Selanjutnya ialah evaluasi diagnosis kesulitan belajar. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi diagnostik merupakan salah satu fungsi evaluasi yang memerlukan prosedur dan kompetensi yang lebih tinggi dari peran guru sebagai evaluator. Konsep dasar remedial pembelajaran. Ditinjau dari arti kata remedial, berarti sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan. Dengan demikian, pengajaran remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat penyembuhan atau bersifat perbaikan. Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual, diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat mengoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal. Prinsip pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, antara lain: A. Adaptif, B. Interaktif, C. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, D. Pemberian umpan balik sesegera mungkin, E. Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial ada 3, yaitu 1. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif. Pengajaran remedial bersifat kuratif merujuk pada bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan. Ini melibatkan tindakan pengajaran yang didasarkan pada kenyataan empiris bahwa ada siswa yang belum mencapai tingkat keberhasilan minimal. Adapun yang menjadi sasaran pokok pengajaran remedial yang bersifat kuratif adalah 1. Murid yang prestasinya jauh di bawah kriteria keberhasilan diusahakan pada suatu saat tertentu dapat mencapai kriteria keberhasilan minimal tersebut. Kedua, murid yang masih kurang sedikit dari keberhasilan minimal diupayakan suatu saat dapat disempurnakan. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, para ahli psikologi pendidikan telah mengembangkan beberapa teknik pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pengulangan.
Sejalan dengan diagnosisnya, pengulangan ini dapat terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pada setiap akhir jam pertemuan tertentu, pada setiap akhir unit pelajaran tertentu, pada akhir setiap satuan program studi. 2. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif. Pengajaran remedial yang bersifat preventif merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mencegah siswa mengalami kesulitan belajar atau kemampuan gagal dalam pembelajaran. Hal ini melibatkan pengujian dan pengamatan siswa secara berkala baik, serta penggunaan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat pengembangan atau development. Pendekatan pengembangan merupakan tindak lanjut dari during teaching, diagnosis, atau upaya diagnosis yang dilakukan guru selama berlangsung program proses belajar mengajar. Sasarannya agar murid mampu mengatasi kesulitan atau hambatan yang mungkin dialami selama melaksanakan kegiatan. Seberapa penting sih bagi seorang calon guru untuk mempelajari langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar peserta didik? Seorang guru perlu mempelajari langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar peserta didik untuk beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, diagnosis membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam menguasai materi, sehingga pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Kedua, diagnosis membantu guru dalam menemukan penyebab kesulitan belajar siswa yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program remedial yang efektif. Ketiga, diagnosis memungkinkan guru untuk menentukan sumber belajar yang sesuai dan melakukan evaluasi diri terhadap metode pengajaran yang telah digunakan. Dengan demikian, memahami langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar peserta didik merupakan landasan yang penting bagi seorang calon guru dalam menyediakan bimbingan dan pengajaran yang efektif.